ketika pertama kali sebelum kejadian lah, sesaat kejadian atau setelah kejadian sebelum ditangkap polisi deh. Oke, itu kan nggak ketemu kita jujur-jujurnya. Kemudian setelah dakwaan jadi, Mas Iron ini, dakwaan jadi, baru ini berubah keterangan. Bukan masalah jujur atau tidak, tapi keterangan awal, kemudian bantahan, sampai kesaksian, jadi beda semua. Nah, beda semua itu pengadilannya itu satu. Terus yang harus didakwa yang mana? Ini loh tak kasih tahu. Kamu kan bilangnya bukan orang hukum, makanya saya harus jelaskan. Gini loh Pak. Ini orang, ini contoh saja ya, contoh ya. Orang dituduh mencuri besi. Ternyata sampai di sini bilangnya mencuri pisang. Kemudian di belakang dia mencuri mangga. Tuduhan ini tuh yang mana sebenarnya yang benar? Contohnya seperti itu. Contohnya itu seperti itu. Supaya jaksa itu bisa membuktikan. Karena dakwaannya itu nyuri besi, tetapi jawabannya nyuri pisang, belakangan jawabannya adalah nyuri mangga, sing dakwa ki bingung. Yang membuat dakwaan jadi bingung. Oke, di kasus ini sama begitu. Ini Mas ya, tak kasih tahu ya. Ini adalah pembunuhan berencana, oke? Mas Iron. Oke. Yang namanya pembunuhan berencana, Mas, ancaman hukumannya maksimal tuh hukuman mati, oke? Iya, Di bawahnya hukuman mati adalah hukuman seumur hidup, oke? iya, Di bawahnya seumur hidup adalah 20 tahun, oke? Clear ya? iya, clear. Clear. Hanya itu aja itu hukumannya, ancamannya. Kalau itu terkait dengan pembunuhan berencana. Yang namanya pembunuhan berencana itu apa, Mas? Orang yang mati ini, akibat matinya ini, direncanakan terlebih dahulu. Nah, jaksa sekarang sedang mengungkap perencanaannya seperti apa. Oke, Oke. kalau perencanaannya bisa dibuktikan, maka ancaman hukumannya tadi 20 tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Hanya tiga tadi. Nah, kalau katakan ini apa namanya, prio jujur, faktanya dia itu melihat semua kan, Mas? Iya, betul. Cuma kemungkinan di situ kemungkinan mental dia itu ke-trigger gitu. Memang salah, saya tidak membenarkan gitu. Gak bisa mas, udah deal 100 juta itu udah sepaket namanya. Kan udah deal Oke, katanya 100 juta. oke saya Artinya kan dia lanjut. udah tahu apa yang mau dikerjain gitu. Loh, adanya 100 juta itu kan beberapa hari setelah pembunuhan itu. Enggak, saya kasih tahu dulu. Itu kata siapa, Mas Iron Man begitu? Gimana? Menurut keterangan Prio kan di persidangan seperti itu. Nah, kamu kan menurut katanya, kalau kata kan harus dibuktikan. Kita ini membaca dakwaannya, Mas. Mm-mm. Dakwaannya itu bunyinya begitu itu. Jadi kalau dakwaannya sudah bunyi begitu, kewajiban jaksa adalah membuktikan. Betul nggak, Mas? Betul. Nah, kalau itu betul Mas, bahwa dia dijanjikan 100 juta dan dia mengiyakan, artinya sudah terjadi deal. Kalau deal itu namanya sepakat. Oke, sampai di Iya, sini. iya benar, Sampai di benar. sini. Sampai di sini. Oke. Tadi kamu bilang dia marbot. Oke ya. Iya. Kalau marbot itu kalau kalau dia melihat orang dibunuh, Mas, dia akan bilang, Subhanallah, Alhamdulillah, atau Assalamualaikum. Sebut, ada Subhanallah kaget, ada Alhamdulillah bersyukur,
atau dia assalamualaikum. Ini marbot loh ini loh. Atau lari. Ayo, pinter nggak? Pinter kan? Gini mas, itu Mister, Ya. bukan bukan yang saya poinnya itu bukan di marbotnya gitu. Gini, maksud Nah, saya tuh, itu dia manusia berakal sehat, bisa bicara dan bisa makan dah. Saya kasih tanya gitu. iya ya iya, jadi nggak usah bahas marbotnya gini loh. Ririn sama si Yang Prio bahas ini kan marbot satu kan lingkungan dia. kamu. Membahas marbot kan sampean nih Ron. Gini, saya kan cuma memberitahu karena saya setiap hari ke daerah ke wilayah perumahan itu gitu. Saya setiap hari di situ. Saya interaksi sama orang-orang di situ gitu. Ya, karena kamu interaksi sama orang-orang di situ bahwa dia marbot gitu kan, artinya punya lingkungan. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Gini, dari lingkungannya kan sudah kelihatan. Di situ itu Ririn sama Prio itu satu lingkungan, Pak. Rumahnya berdekatan. Kalau memang si Ririn bukan pelakunya atau Ririn baik di lingkungan Ririn bukan pelakunya ini ya, katakanlah Ririn bukan pelakunya, kemungkinan kan lingkungannya membela seperti yang terjadi sekarang di Prio. Oke, oke lah. Saya bukan bukan Ririn Saya bukan pelakunya. bukan Sekarang masalah Ririn. marbotnya gitu. Kalau marbot itu urusan urusan sama Tuhan gitu. Oke, Mister, sekarang Ririn. izin bertanya. Ya. Aku Ini tahu. persidangan udah sampai saksi ahli psikologi belum? Belum, Bu. Belum ya? Ya kita belum bisa ini ya kan itu mah harusnya dari ahli psikologi untuk membaca karakter si Ririn sama si Prio. Emang ada dalam berkasnya, emang ada dalam dakwaannya bahwa orang ini sakit jiwa gitu. Orang yang mau dihadirkan itu, kalau yang menghadirkan jaksa itu sudah ada daftarnya. Dari rumah sakit, dokter ini, psikologi itu. Kalau ada daftarnya, dia pasti dihadirkan, pasti. Kecuali kalau tiba-tiba yang menghadirkan tuh pihak apa namanya, pihak pengacara terdakwa mungkin dihadirkan. Tapi ini sekarang ini sudah saksi, ini kan saksi mahkota nih. Saksi mahkota itu terdakwa yang juga menjadi saksi, ya kan? Itu kan dua berkas yang berbeda ini. Ririn berkasnya sendiri, Prio berkasnya sendiri. Saksinya siapa? Saksinya ini dari sini, saksinya ini dari sini gitu. Loh, Iron Man kok tiba-tiba turun, men? Waduh, ini marbot kok turun gimana sih, Bot? Belum selesai tadi bicara aku malah turun. Oke ya. Jadi kalau kaitannya dengan apa tadi psikologi apa itu kita belum tahu ya apa ada daftarnya atau tidak, apa ada perencanaannya atau tidak, saya belum tahu. Nah, yang kita bahas bukan masalah nanti bagaimana, tapi apa yang apa yang kita dengarkan hari ini. Apa yang kita dengarkan hari ini itu aja masalahnya. Kalau oke lah si siapa tadi namanya Prio sudah memberikan kesaksian seperti itu. Kalau kesaksian seperti itu, saya itu bisa punya gambarannya. Loh, kok tahu semua? Ya kan? Loh, kok tahu semua? Kenapa bisa tahu semua? Gitu loh. Nah, kalau tahu semua berarti dia minimal dia nonton atau minimal dia melihat, ya kan? Atau dia minimal menyaksikan, minimalnya lagi dia menikmati. Kalau itu dari keterangannya, ngono loh, masalahnya, iya kan? Ini ada saudara-saudara saya ini ya, Mr. Blind, selamat malam Mr. Blind. Selamat malam Mr. C, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Mr. Blind. Blind. Bang Maksi, tuh kemana wae? Selamat malam juga. Kemana aja? Selamat Salam malam, hormat, Mr. Bang D. Maksi. Assalamualaikum. Ya, Dua siap, Mr. pakar Blind. ini menghilang Assalamualaikum. 2 hari. Waalaikumsalam. Mbak Waru, Bang Blay. Malam Bang Maksi. Mr. Lili, Mbak Naura, Malam, Mbak ya. Dien. Oke, apa kabar Mbak Dien? Bang Abad Mis- Cianjur. Mr. Z, Mr. Z,
Bentar Dan dulu, Mr. Sen. Den, Hilang. Mr. Den yang handal. Bentar dulu. Oke. Iya. Oke, Bisa. selamat malam Pak dosen Maksi, dosen terbang kita. Iya, iya, iya. Yang dosen itu Mr. Blind. Oke. Kayaknya selingkuh nih mereka berdua nih, hilang 2 hari Betul nih Mr. Bun, Ji. betul Bun. Dia kayaknya ikut sidang Bun, ikut sidang. Sekarang kita berikan kesempatan Mr. Blind untuk menyapa teman-teman semua. Yang lain di mute ya. Oke, silakan Mr. Blind. Oke, halo teman-teman semua yang di atas, yang di bawah. Selamat datang kembali. Selamat malam semuanya. Gimana Mr. Ji? Ya, Apa malam yang ini mau kita kita bahas sedang malam ini kita sedang Hasil sidang hari ini, Mr. Brian. Pengamatan sidang hari ini. Oke. Yang pertama mungkin saya mau nanya, keterangan Prio itu di bawah sumpah atau enggak? Harusnya. Teman-teman tahu nggak? tidak. Enggak di bawah sumpah lah. Enggak di bawah sumpah. Terdakwa punya hak ingkar ya. Bukan, dia datang ke situ kan sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa. Tidak. Ya, tapi Tidak. enggak disumpah. Berarti kalau nggak disumpah nggak bisa diambil dong keterangannya. Jadi walaupun saksi itu predikatnya sebagai terdakwa, ketika dia memberikan kesaksian untuk terdakwa lain, kan predikatnya sudah berbeda. Jadi dia memberikan kesaksian sebagai seorang saksi itu harus di bawah sumpah. Karena ada konsekuensi hukumnya ketika dia berbohong. Nah, ketika dia dimintai keterangan sebagai seorang terdakwa, tidak di bawah sumpah. Karena terdakwa mempunyai hak ingkar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, berarti dia bukan saksi. Maka keterangannya, maka dianggap sebagai petunjuk aja. Teman-teman boleh browsing deh, boleh lihat nanti ya. Apakah keterangan saksi mahkota itu di bawah sumpah atau tidak? Kalau dia sudah memberikan keterangan untuk orang lain ya, kesaksian ya, berarti predikatnya adalah saksi. Nah, ketika dia dimintai keterangan sebagai seorang diduga pelaku, berarti dia dimintai keterangannya sebagai seorang terdakwa, predikatnya. Itu dulu poinnya yang mau saya tanyakan. Jadi kalau ketika dia tidak di bawah sumpah, tidak ada konsekuensi hukum atas keterangan itu. Ini kan perkaranya split sing. Dia bersaksi atas perkaranya Ririn. Nah, itu satu yang ingin saya koreksi dulu ya. Yang kedua, teman-teman, sepanjang perjalanan persidangan ini, pada akhirnya kan ada 3 keterangan yang berbeda. Kalau kita menganggap keterangan jaksa yang benar, ya, maka kita akan menyalahkan keterangan yang lain. Kalau kita menganggap keterangan yang lain itu benar, berarti keterangan yang dari dakwaan jaksa salah. Begitu kan? Iya, iya. Nah, maksud saya, kenapa kita tidak anggap semuanya benar supaya equal ini? Jaksa benar, jaksa nanti akan membuktikan. Prio benar, maka Prio harus membuktikan. Begitu juga Ririn seharusnya. Kenapa lebih dulu kita menjustifikasi Prio yang paling benar karena dia sudah jujur? Berarti jaksa salah. Berarti Ririn salah. Iya. Relate. Kalau kita anggap mereka sudah salah, ya, untuk apa diuji kembali? Kalau kita sudah menganggap orang lain salah, berarti sudah selesai itu. Kalau sudah salah nggak perlu diuji. Tapi ketika keterangan itu kita anggap benar, maka kita uji. Karena tujuannya mencari kebenaran, bukan mencari siapa yang benar. Kalau kita mencari kebenaran, berarti kita harus equal, harus sama, rata sama rasa. Kita harus menganggap semua itu benar. Karena nanti kita uji masing-masing keterangan itu. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Karena yang kita cari pada akhirnya adalah kebenaran.
Nah, kalau sekarang berarti kita memposisikan, kita anggap keterangan Prio ini benar, gitu ya. Kalau kita anggap keterangan Rio benar, berarti bertentangan dengan keterangan dakwaan yang dibangun oleh JPU. Nah, sekarang kita uji. Nggak usah keririn dulu. Karena yang mendakwa itu adalah JPU. Untuk mengujinya, kita uji keterangan yang ada di dakwaan dengan keterangan Prio. Di mana benang merahnya? Di mana sinkronisasinya? Karena ini bukan antara Prio sama Ririn. Persidangan ini antara JPU dengan terdakwa. Nanti kalau kita bilang versus Ririn, berarti JPU versus Ririn versus Prio gitu. Terus hakimnya mau mengadili yang mana? Nah, terus yang ketiga, teman-teman perlu ingat, di dalam perkara ini tidak ada pasal penyertaan. 5-5-nya nggak ada. Jadi nggak ada di situ turut serta. Karena perbuatan ini didakwa bersama-sama. Kalau ada 5-5 berarti ada pembagian peran. Maka dia nanti dihukum turut sertanya seperti apa. Apakah dia hanya menonton, apakah dia hanya mengubur, apakah dia hanya menjaga, apakah dia hanya melenyapkan barang bukti. Tapi kalau didakwa bersama-sama, satu kesatuan. Dia melakukan perencanaan bersama-sama, dia melakukan eksekusi bersama-sama, ya, dia melakukan pembersihan juga bersama-sama. Nah sekarang kalau kalau Prio bilang pelakunya adalah Ririn, berarti apa yang saya bilang kemarin, SDM itu ya, selamatkan diri masing-masing itu berarti benar. Karena dasarnya adalah dakwaan. Dakwaan itu kan bersama-sama dia. Eksekusi itu dilakukan bersama-sama. Entah kenapa ya, antara keterangan dua orang ini, netizen ini terbelah. Oh, keterangannya Prio yang benar, Ririn yang salah. Oh, keterangannya Ririn yang benar, Prio yang salah. Itu jaksanya nonton doang gitu. Sementara jaksa ini mendakwa untuk memintai pertanggungjawaban atas perbuatan dua orang ini. Nah, yang terakhir ya, untuk menguji itu ya, kan hanya dua orang di antara mereka ini yang saling menguatkan. Seharusnya ya. Jadi sebenarnya pertarungan ini tuh atau di persidangan itu antara JPU dengan terdakwa. Harusnya ya. Jadi jaksa mendakwa, terdakwa beralibi nanti membela diri. Nah sekarang kalau kita mau menimbang antara dua keterangan ini, kita jaksa sudah pasti ya. Sekarang dua keterangan orang ini. Keterangan Prio itu sampai saat ini masih berdiri sendiri. Begitu juga keterangan Ririn. Keterangan itu berdiri sendiri. Kecuali Ririn sebagai terdakwa, lalu kemudian Prio sebagai saksi mahkota, mereka saling menguatkan. Nah berarti keterangan mereka sama-sama dua alat bukti. Keterangan terdakwa itu alat bukti, keterangan saksi juga alat bukti. Tapi kalau begini, keterangannya kan berdiri sendiri-sendiri. Ririn keterangannya siapa yang menguatkan? Siapa yang mendukung persesuaian dengan alat bukti lain? Belakangan muncul ditemukannya Palu, kemudian TKP. Terakhir kalau nggak salah ya, hari ini saya lihat ada video berseliweran katanya ditemukan bercak darah di kios atau di toko. Ya kan, belakangan ini ya, belakangan. Hari ini baru saya dengar itu. Itu benar atau enggak saya belum tahu. Tapi kita anggaplah itu benar, gitu. Berarti dakwaan jaksa salah. TKP-nya nggak di situ. Betul. Ya kan? Berarti dakwaan jaksa salah.
Berarti apa Bener yang deh. dia berikan keterangan pada waktu itu di kantor polisi salah. Padahal pengacaranya mengatakan bahwa dia sudah mengakui dan membenarkan semua tulisan itu yang ada di dalam BAP. Ini kan kontradiktif. Saya nggak mau ke mana-mana dulu ya teman-teman ya. Saya mau menguji dulu nih, menguji antara dakwaan dengan keterangannya si Priyo sendiri aja. Kalaulah pada akhirnya ditemukan bercak darah si Budi di toko atau di kios, berarti dakwaan JPU salah. Iya, otomatis. Oh iya dong. Bagaimana pertanggungjawabannya berarti dakwaan ini? Dakwaannya salah. Iya, kan dakwaan udah tidak bisa berubah. Ganti dong, ganti tuh di tip X. Oke ya teman-teman ya. Terus kemudian dia mengatakan apa namanya? Dia tidak melakukan eksekusi. Dia tidak memukul, bahkan dia tidak ada kontak fisik dengan korban. Kecuali yang anak bayi ya, yang diakui. Tapi kalau yang itu enggak, semuanya Ririn katanya. Untuk yang menghilangkan nyawa ya. Ya, betul. Berarti dia hanya menguburkan. Nah, itu juga bertentangan dengan keterangan JPU kan di dakwaan. Di dalam dakwaan JPU dia juga mengeksekusi, memukul ya. Maksudnya dipukul satu kali gantian dia yang pukul, Ririn pukul dia pukul gitu. Begitu seterusnya gitu. Kecuali yang Budi ya. Kecuali yang Budi sama yang paling kecil itu. Bayi yang kecil. Nah, tapi kalau untuk yang 3 korban di rumah, dia ikut tuh memukul. Berarti keterangan yang tercantum di dalam dakwaan juga salah dong. Ini kita belum masuk ke unsur ya. Masih di perbuatannya aja nih. Antara keterangan ini. Lagi-lagi keterangan Priyo ini masih berdiri sendiri. Padahal kalau ya, ini kalau seandainya seperti yang dia sampaikan keterangan waktu di pertama sidang, ya, kesaksian Ririn atau alibi yang dibangun Ririn, itu kan Ririn itu pergi. Otomatis dia tidak tahu apakah Priyo ini melakukan eksekusi atau enggak. Itu justru menguntungkan Ririn seharusnya. Seharusnya, ya. Karena ketika saksi mahkota Ririn ini dimintai keterangan untuk bersaksi terhadap Priyo, dia akan mengatakan, saya nggak tahu Pak. Apakah saudara melihat saudara Priyo melakukan pemukulan terhadap korban? Saya nggak tahu Pak. Saya pergi waktu itu sama Joko. Seharusnya, ya. Tapi kan Priyo kan merubah keterangannya. Dan saat ini Priyo dipercaya sebagian orang ya bahwa dia sudah jujur dan lain sebagainya. Berarti kalau dia jujur saat ini berarti dakwaan jaksa salah. Kalau dakwaan jaksa salah berarti BAP-nya salah. Kalau BAP-nya salah, ya. Analisanya salah. Secara tidak langsung membenarkan ada kekerasan untuk memintai keterangan sehingga mengakui perbuatan. Kan kita tinggal tarik mundur aja ke belakang nih. Dia mengaku tidak mengeksekusi. Di dakwaan tercantum. Dakwaan dasarnya adalah BAP. Kenapa dia mengakui perbuatan itu pada saat di BAP? Begitu ya teman-teman. Silahkan gunakan rasio kita dengan sebaik mungkin untuk mencerna ini semua. Lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Ben. Yang lain di mute dulu ya. Ini kita kedatangan tamu Bang Maksi. Biar Bang Maksi narasikan dulu terkait dengan kesaksian Priyo hari ini. Silakan Bang Maksi Karebu. Siap, Mr. G, Mr. Blind, mantap penjelasannya.
Baik, kawan-kawan, saya coba tambahkan yang disampaikan Mr. Blind ya. Yang jelas tadi udah clear ya. Jadi keterangan saksi Priyo dan dia sebagai keterangan nanti terdakwa dua berkas terpisah harusnya. Dua berkas terpisah. Memang harusnya disumpah tapi kita nggak tahu ternyata nggak disumpah. Tapi yang jelas dua berkas terpisah. Dia posisi sebagai saksi dan dia posisi sebagai terdakwa. Ya, ya memang keterangan dia otomatis memang ada pengakuan di sana tapi cuman menguburkan ya, Mr. G ya. Oke, teman-teman, ini sekali lagi Komal ini adalah edukasi bukan berdasarkan asumsi ataupun karangan ataupun ya goib gitu. Kita nggak bisa. Kita berbicara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, juga berdasarkan alat bukti. Kalau saya mau masuk mengenai dakwaan, sering saya sampaikan istilah saya ya, dakwaan ini ibarat itu karangan, istilah saya. Karena apa? Dakwaan ini hanya sebagai rumusan atau tuduhan yang dibuat atau disusun oleh jaksa penuntut umum. Penentuan terdakwa bersalah atau tidak itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti. Itu. Jadi saya pikir dakwaan ini kan perlu diuji. Memang sudah nggak mungkin dirubah lagi. Memang dakwaan ini sering terjadi memang tidak sempurna. Karena tetap majelis hakim akan memfokus atau menilai kepada fakta-fakta di persidangan. Ini teman-teman di bawah harus paham. Jadi saya pikir itu sudah lewat. Sekarang kita bicara yang ada dalam persidangan. Terutama si Priyo ya, Mr. G ya. Jadi teman-teman di bawah kalau kita sudah meyakini bahwa keterangan Priyo itu benar, maka selesai ini barang. Hakim tinggal ketok palu aja. Kan gitu. Ini jangan sampai simpang siur. Jadi ini karena masih proses persidangan, jadi memang belum final ya. Iya. Masih Perlu berlanjut. Diuji lagi. Pertanyaan begini. Kan kita sama-sama sudah tahu lah, Priyo ini 3 kali berubah keterangan, BAP, kemudian surat itu yang dibacakan, dan terakhir kemarin. Pertanyaan besar, keterangan mana yang paling benar? Kan begitu? Ya. Jadi kita, kecuali keterangan dia konsisten dari BAP, kemudian surat itu sampai sekarang, clear kita, mungkin kita bisa 99%. Ini pemahaman analisis ya buat teman-teman di bawah. Kita berdasarkan hukum dan analisa. Karena ada 3 keterangan, kita kan jadi bertanya, keterangan mana yang paling benar? Keterangan mana yang paling sempurna? Kan begitu. Sering saya katakan, sudah pasti ada yang bohong di antara 3 itu. Cuman kita nggak tahu yang mana dia berbohong. Itu dulu. Kalau 3-3-nya sama, saya tidak akan mengatakan dia berbohong, nggak berani saya. Karena konsisten. Terus sering Mr. Blank suka bilang, ini inkonsisten keterangannya. Jadi perlu diuji. Kemudian saya mau katakan buat teman-teman, walaupun Priyo, dia kan sebagai saksi dan terdakwa juga. Kalau bicara hukum, Mr. G sering baca itu. Mungkin bisa Mr. G tolong baca. Sorry, saya kasih PR nih. Boleh. Terkait keterangan terdakwa. Mohon Mr. G baca lagi biar lebih tajam lah. Di pasal berapa itu Mr. G? 189 ya? 189 ayat 4. Mungkin tolong bacakan biar ini sebagai edukasi lah. Kan Mr. G suhu kita di Komal, dosen kita di Komal lah. Biar teman-teman dengar. Jadi kita berdasarkan hukum ya, narasi kita. Tidak. Ya, biar dicari dulu Bang, lanjut Bang Maksi. Keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah berupa pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di depan sidang pengadilan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Kedudukan dalam hukum. Bukan satu-satunya bukti, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Stop. Hal ini dikenal dengan asas unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Nah, Lanjut. teman-teman kan bilang tadi kan, keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Bahkan seperti itu. Jadi, walaupun dia sudah ngaku, Ririn nanti itu belum bisa, belum cukup, kawan-kawan. Kan begitu. Jadi
Hakim menilai begitu, nggak bisa jadikan satu langsung patokan, nggak bisa. Tetap harus diuji dengan alat bukti yang lain. Makanya sering saya bilang sama teman-teman kan, ada istilah biar hafal lah. Kan ini kan ringan, cuma pendek. Unus testis, nullus testis. Oke, terakhir nih Mr. G. Kalaulah perkara pidana ini, pembunuhan Indramayu ini, ada sering Mr. Blaine bilang scientific evidence, bukti direct evidence, bukti langsung, saksi mata yang melihat langsung dan CCTV yang menyorot langsung. Maka nggak perlu lagi kita berdebat di sini, nggak perlu. Betul. Nggak perlu lagi. Kalau ada alat bukti langsung, tadi mata yang melihat atau CCTV pengganti mata yang melihat pada saat Ririn menghantam dengan palu itu ke kepala itu. Selesai ini barang. Karena itu nggak ada, alat bukti langsung nggak ada, direct evidence nggak ada, maka ini jadi panjang teman-teman. Perlu diuji. Ya itu kalau Mbak Dian bilang, Mbak Dian sama Mbak Jelita harus diuji nih masih. Jadi ini belum ending teman-teman, belum final. Kita tunggu nanti hasil putusan dari Majelis Hakim. Semoga Majelis Hakim betul-betul tegak lurus. Demikian, terima kasih. Lanjut, Mr. Baik, terima kasih Bang Maksi. Ini ada Bang Rojak nih. Bang Rojak mungkin ada pendapatnya dulu. Bang Rojak, silakan Bang Rojak. Siap, selamat malam rekan-rekan semuanya dan Mr. G, Mr. Blaine, Kapi juga dan semuanya. Yang pertama di persidangan hari ini akan membuka semakin menarik ya, dimana menurut saya justru hari ini pengacara Tony lebih kuat secara materi sidang. Apa yang diungkapkan Priyo bertentangan dengan dakwaan itu sedikit lebih menguntungkan gitu. Tetapi di luar dari itu tentu hakim akan banyak menggali selain dari informasi dari keterangan yang sudah disampaikan. Saya yakin persidangan hari ini persidangan selanjutnya justru akan lebih menarik dan kita sama-sama belajar dan sama-sama lebih banyak mengetahui pengujian hukum di negara kita. Terima kasih Mr. G. Baik. Berarti tadi nonton ya? Nonton kesaksiannya Priyo. VT aja. Intinya Priyo menyampaikan secara lugas, lancar dan tanpa kendala gitu ya, intinya ya. Mengenai materinya benar atau tidak itu bukan urusan kita ya teman-teman ya. Silakan dibuktikan di pengadilan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Maksi. Karena ini keterangan berdiri sendiri, tidak bisa juga langsung percaya, harus juga didukung dengan alat bukti yang lain. Begitu. Terima kasih untuk Bang Rojak. Standby dulu Bang Rojak ya. Oke, kita sapa dulu, dia ada anak komat. Anak komat atau anak tomat? Anak komat ya. Oke, Malam Mr. G, malam semuanya. Salam kenal baru nih Mr. G. Kalau apal suara aja aku. Bang Jali, Mr. G, Bapak, itu Bang Jali. Ya kan Bang Jali? Ya ini sudah, biarkan saya dulu. Wow, ini nama baru ini. Oke, silakan. Anak komat. Ya, malam. Ya, saya sih nggak terlalu ini ya, artinya mengikuti saja perkembangan apa yang Mr. G sampaikan dalam Komal ini. Intinya saya sampaikan juga bahwa dakwaan jaksa itu ya sah-sah saja dalam persidangan. Itu dia merasa itu benar, dakwaan jaksa itu sah-sah saja dalam persidangan. Tapi kan nanti kan tinggal pengacaranya bisa membantah isi dakwaan tersebut, ya kan. Makanya kalau kita awal ini yang berkembang di Indramayu ya. Ya. Memang di Indramayu itu berkembangnya artinya apa? Pembunuhan ini terjadi di dua lokus satu tempus gitu kan. Itu yang berkembang. Karena jarak rumah antara rumah dengan toko itu jaraknya tidak terlalu jauh, 30 meter. Makanya dalam dakwaan jaksa tersebut itu pembunuhan semua terjadi di rumah Budi kan gitu. Karena kan kalau kita lihat saya sih tidak ini hanya menganalisa saja ya, karena si Priyo ini awalnya itu ya memang Ririn itu
datang ke rumah Budi itu awalnya untuk menagih kan gitu. Karena Ririn sama Budi ini dulu satu pekerjaan di salah satu bank gitu. Yang mana bank tersebut mereka berdua ini adalah anak buah dari Amaniani pada saat itu. Jadi yang berkembang itu makanya kalau saya melihat sih ini menjadi suatu skenario seperti sutradara sehingga membuat kegaduhan terkait persidangan ini. Jadi tinggal pengacara masing-masing lah yang bisa membantah isi dakwaan dari jaksa tersebut. Kalau saya sih sah-sah saja, dakwaannya salah apa memang namanya manusia kan, jaksa juga manusia, bisa saja salah. Nanti tinggal fakta persidangan seperti Bang Maksi bilang, fakta persidangan tersebutlah nantinya yang bisa disampaikan dalam pledoi si pengacara tersebut. Apakah keterangan dari si Prio ini merupakan suatu bukti yang benar, kan sambil dibuktikan nanti, yaitu monggo saja. Apakah hanya sebagai alibi masing-masing? Nah itu nanti kan dalam pledoi masing-masing lah. Sehingga intinya kan dalam fakta persidangan ini kan bagaimana masing-masing antara JPU dengan pengacara ini bagaimana bisa meyakinkan kan gitu, meyakinkan majelis hakim. Ya kan? Kalau saya sih biasa saja, kalau dakwaan jaksa salah justru saya bantainya di pledoi kan gitu. Ya kan, meskipun tidak ada eksepsi pada saat itu kan. Peluang bagi pengacaranya ya. Iya, itu sah-sah saja dalam persidangan. Artinya kita yang tiap hari mengikuti persidangan seperti itu, seperti Bang Maksi juga kan gitu. Ya kan, ya mereka sih aktori incobit probasio, aktori onus probandi, monggo saja silakan. Tapi nanti di pledoi lah nanti yang bisa sama-sama bisa menjelaskan mana dakwaan yang benar ataukah pledoi ini yang sebagai untuk pembelaan si para terdakwa. Itu aja Mr. B. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih anak Komat. Saya kasih info ya anak Komat ya, dalam dakwaan jaksa tidak ada namanya menagih, tidak ada. Menagih hutang itu tidak ada. Itu dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa itu tidak ada menagih hutang Ririn ke Budi. Yang ada itu mereka itu dakwaannya ya bisnis minyak goreng. Ririn memberikan modal, dalam 1 hari harus mendapat untung dalam dakwaannya jaksa. Monggo kalau dakwaan sih monggo saja kan gitu. Tapi hal-hal yang lain ya nggak ada masalah. Terkait dengan dakwaan jaksa boleh-boleh saja, tidak pernah kita menyalahkan dakwaannya jaksa. Tapi teman-teman semua juga harus paham ya, ketika jaksa sudah membuat dakwaannya, maka kewajiban jaksa adalah membuktikan. Nah, kalau kata pengacara, mudah-mudahan nggak bisa membuktikan supaya dihantam sama pengacara. Itu biasa itu. Kewajiban dakwaan itu jaksa harus membuktikan. Bagaimana? Karena dari dakwaan itulah muncul tuntutan. Dari tuntutan akhirnya pada putusan. Bagaimana kalau dakwaannya nggak bisa dibuktikan ya? Ada juga bunyi berikutnya. Jika jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka hakim akan bla bla bla. Saya tidak mau teruskan ya. Begitu, kita berikan terima kasih ya untuk anak Komal. Selanjutnya, siapa Bapak mau nih? nanya dong. Aku mau tanya dong, Bapak. Silakan tanya. Assalamualaikum, malam semuanya. Ini kan keterangan Prio dengan Ririn kan udah berbeda nih ya. Nggak mungkin kan dua-duanya benar, pasti harus salah satu harus ada yang berbohong kan. Kenapa mereka ini nggak diuji lie detector aja Bapak gitu. Terus seberapa persen sih akurasinya lie detector itu? Gitu aja, makasih Bapak. Nah, ini sudah persidangan ya, bukan lagi penyidikan ya, harus paham ya. Silakan Mr. Plan dijelaskan Mr. Plan. Ini sudah lie detector, minta ditampilkan di persidangan, silakan. Ya, sebenarnya ya, lie detector itu kan bukti pendukung ya, bukti pendukung ketika dirasa perlu. Nah, ini contohnya ketika waktu Putri Chandrawati.
Putri Chandrawati itu didakwa waktu itu, dia sebagai salah satu otak pelaku. Nah, kemudian keterangannya dia mengaku tidak tahu menahu tentang peristiwa itu. Nah, tapi berdasarkan kronologis, dia peranannya di situ sentral, gitu ya. Karena peristiwa itu terjadi akibat laporan dari PC Putri Chandrawati. Nah, kemudian diusulkan atau diajukan dia menjalani lie detector waktu itu. Nah, kemudian itulah dijadikan dasar juga waktu itu sebagai cara untuk membuktikan. Nah, ketika misalkan dimintakan untuk, bisa-bisa saja kalau misalkan hakim merasa perlu untuk kedua orang ini dimintakan untuk melakukan uji melalui lie detector, bisa-bisa saja. Itu kan kewenangan hakim sebenarnya. Kalau sudah di dalam persidangan ini kan, nah, tujuan hakim kan ingin membuktikan kebenaran materialnya kan, menggali. Bisa-bisa saja itu kewenangan hakim. Nah, Oh, berarti kemudian JPU nggak bisa ngusulin ya Bang ya? JPU enggak. Ini kan sudah di persidangan. Jadi apa yang tertera di dakwaan, ya itulah di lingkupnya JPU itu. Nah, kemudian yang perlu kita sama-sama pahami dulu ya, persidangan ini kan ada dasarnya. Kenapa perkara ini disidangkan? Karena ada dakwaan dari JPU. Itu dasarnya. Dasar dari persidangan ini adalah berkas dakwaan dari JPU. Karena di situ tercantum dengan lengkap tentang siapa subjek hukumnya, ya kan? Apa peristiwanya, bagaimana kronologisnya, bagaimana bukti-bukti apa saja yang di situ, kesaksian dari siapa saja. Lalu kemudian termasuk dakwaannya, pasal apa yang didakwakan, untuk dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan kedua orang ini, si terdakwa ini. Makanya berkas itu duluan dikirimkan kan ke persidangan. Hakim ini udah baca duluan surat dakwaan itu, dibaca juga sama majelis hakim. Nah, lalu kemudian untuk menguji itu disidangkanlah perkara ini. Nah, kalau konstruksinya sudah dibangun di tahap penyelidikan maupun penyidikan, lalu kemudian dibuatkan surat dakwaannya, artinya JPU ini percaya diri kan untuk melakukan pembuktian terhadap dakwaannya. Nah, belakangan muncul nih pembelaan atau alibi dari kedua terdakwa ini. Nah, sebenarnya kan lebih mudahnya ya, kita melihat apa isi dakwaannya, apa alibinya. Kan begitu. Ketika JPU sudah membuktikan pembuktian ya, maka alibi atau pembelaan dari si terdakwa ini juga harus dibuktikan untuk meyakinkan hakim. Nah, satu terdakwa ya mengatakan lokusnya satu tempat di rumah. Nah, terdakwa yang satunya lagi mengatakan lokusnya dua, satu di toko, satu di rumah. Nah, dari kedua terdakwa ini aja, yang dua-duanya ada pada saat kejadian sudah berbeda keterangan. Jadi di antara kedua terdakwa ini yang berbohong siapa? Padahal ada kesesuaian antara satu terdakwa dengan JPU. Begitu teman-teman. Ini kan ada 3 keterangan jadinya nih, 3 versi. Ya. Ya kan? Nah, Iya. makanya ketika mengkritisi ini, kita tidak bisa mengatakan, wah ini salah, wah itu benar, wah ini salah, wah itu benar. Itu nggak bisa. Kita anggap semuanya benar. Karena semuanya keterangan itu akan diuji kembali. Mana persesuaiannya dengan
alat bukti lain. Keterangan Priyo mengatakan, ada nggak buktinya? Keterangan Ririn mengatakan demikian, ada nggak buktinya? JPU juga begitu. Ketika JPU mendakwa begini, pembuktiannya ada nggak? Nah, perbedaannya antara versi-versi ini, kalau JPU kita udah tahu ya, dakwaannya kan sudah jelas itu, di SIPP bisa kita lihat tuh. Artinya sudah terkonstruksi lah. Nah, sekarang tinggal 2 orang terdakwa ini kan yang keterangannya berbeda ini. Yang paling krusial adalah keterangan Ririn ada pelaku lain. Keterangan Priyo cuma ada mereka berdua. Bukan begitu teman-teman ya? Itu yang paling krusial. Betul. Yang paling krusial perbedaannya adalah itu aja sebenarnya. Interupsi Bang Zi, itu si Acong itu diblokir aja Bang Zi, spam dia Bang Zi. Aku nggak ada Acong di saya. Oke, lanjut Mr. Brian. Nggak ada Acong di saya, itu nggak ada. Teman-teman aja yang mengganggu nih. Nah, termasuk saya ada lihat VT juga, Profesor Mahfud MD kan juga berkomentar ya. Dengan asas praduga tak bersalah, ya seharusnya apapun keterangan itu ketika hakim ingin menggali, harus dikejar. Kalau memang ada pelaku lain, siapa pelaku lain itu? Bisa nggak kamu hadirkan? Kalau kamu tidak bisa menghadirkan, berarti kamu tidak bisa membuktikan. Sebenarnya kita nggak perlu berdebat, mengatakan Ririn salah, Ririn begini, Priyo benar, Priyo salah, itu nggak perlu sebenarnya. Apalagi sampai pendukung-pendukungan gitu ya. Ada yang mendukung Ririn, ada yang mendukung Priyo. Lah gimana sih ini terdakwa didukung? Yang didukung itu kebenaran. Masa kita mendukung orang? Nanti kalau kita mendukung si A, si B, terus ternyata mereka salah bagaimana? Atau kita mendukung si A, si B pasti salah, ternyata hakim memutus bebas bagaimana? Tapi lebih baik kita mendasarkannya pada kita mencari kebenaran, bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita cari kebenaran, karena ketika kebenaran itu muncul, siapapun dia pasti akan dihukum. Karena kita mendasarkannya pada kebenaran, tidak ada lagi alasan subjektif. Bahwa wah dia marbot, wah dia begini, wah dia begitu, wah dia pembunuh, ini pembunuhan berantai. Kamu ikut-ikutan marbot, emangnya kamu kenal marbot? Enggak, ini kan ada 2 profiling yang berbeda selama ini ya, tadi dengan satu keterangan Bang siapa namanya Mas Iron itu. Seolah-olah mengatakan yang satunya marbot, yang satunya pembunuh berantai. Ya kan? Seolah-olah si siapa namanya si Amaniani itu dihabisin juga oleh Ririn. Padahal substansinya bukan itu sebenarnya. Kalau nggak salah ya, semoga saya nggak salah ingat ya, di Komal ini juga waktu pengacara Tony naik, pengacara Tony itu pernah bilang di Komal ini ya, mudah-mudahan masih ada rekamannya. Beliau mengatakan beliau punya saksi, berikut fotonya, bahwa Amaniani itu pernah mengontrak di suatu tempat tahun 2025. Ya, dia pegang buktinya. Nah, kan berarti ya secara gampangnya kita menilai pernyataan itu, ketika beliau sudah punya bukti, ya silahkan hadirkan nanti di persidangan. Kan begitu kan? Betul. Untuk menunjang pembelaan dia terhadap kliennya gitu loh. Makanya aku selalu berpesan sama teman-teman ini, jangan buru-buru menjustifikasi. Kita anggap semua itu benar, supaya terbuka ruangnya untuk menguji. Kalau salah itu nggak perlu diuji lagi udah. Karena kita udah bilang itu salah gitu loh. Siap, lanjut Mr. Z. Oke, terima kasih Mr. Ben. Mungkin ada yang mau nanya, silakan ya. Ini saya Bang Maksi, silakan diancang-ancang dulu Bang Maksi ini. Pernyataannya Bang Maksi tadi saya akan ulang lagi, nanti tolong dijelaskan karena ini asisten saya sudah minta, tolong dong kebangunkan dulu Bang Maksi, katanya begitu. Melengkapi alat Ayo, Bang Maksi, saya lanjut ya. bukti lain. Keterangan tersebut harus didukung oleh minimal 1 alat bukti sah lainnya, seperti keterangan saksi, ahli, surat, atau petunjuk, agar hakim memiliki keyakinan penuh. Karakteristik utama.
1. Hanya berlaku untuk diri sendiri, keterangan seorang terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, bukan untuk terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah. 2. Tanpa sumpah, berbeda dengan saksi, terdakwa tidak disumpah atau diucapkan janji sebelum memberikan keterangan di pengadilan. Dan 3. Hanya di dalam sidang, keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah yang diucapkan di depan persidangan. Keterangan yang diberikan di luar sidang, misalnya saat berita acara pemeriksaan, BAP di kepolisian, tidak bisa langsung dikategorikan sebagai alat bukti. Oke, silakan dijelaskan, Abang Maksiku, sayang. Siap, Mr. G. Saya sering ulang-ulang ya teman-teman di Komal ya. Yang kalau yang rajin nonton pasti udah katem kali ya. Sering ku bilang dua alat bukti di penyidik, ranah penyidik itu otomatis tidak digunakan. Karena yang digunakan dua alat bukti yang ada di muka persidangan. Clear itu ya. Jadi BAP itu gugur. Apalagi kalau dia cabut. Otomatis. Jadi ini sebenarnya sudah semakin tajam Mr. G. Kemudian saya mau bicara soal ini Mr. G. Pasal 459 yang dituduhkan dalam dakwaan jaksa ya. Oke. 459 Mr. G. Oke, siap. Laksanakan. Gimana? Dibaca atau bagaimana ya? Atau dibuang? Lebih bagus Mr. G baca nih, Mr. G baca karena ini di bawah pentingnya orang yang 510 ini penting mereka. Kali ini pasal baru kebetulan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru nih. Jadi Oke. Lama kan 340. Oke, siap. Laksanakan. Ini perintah ya. Asisten, laksanakan asisten. Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru UU No. 1 Tahun 2023, mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Oke, 20 tahun. Lanjut ya, Bapak sih. Saya rasa cukup Mr. G. Tunggu, jangan bilang begitu. Asisten juga marah kalau begitu. Oh, boleh lanjut, nggak apa-apa, monggo. Rincian dari aturan hukum tersebut meliputi 1. Unsur utama, adanya kesengajaan dan adanya rencana terlebih dahulu direncanakan sebelum tindakan dilakukan. Oke, adanya rencana terlebih dahulu, Bang Maksi. Silakan. Baik, itu kan ada beberapa unsur ya, ada sekitar 4, tapi saya mau ambil unsur yang paling utama, yaitu dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ingat itu teman-teman. Jadi unsur yang paling utama itu dengan rencana terlebih dahulu dan dahulu untuk merampas nyawa orang lain. Ini penting sekali, karena ini dakwaan jaksa. Nah, otomatis Mr. G, hakim akan menilai selain alat-alat bukti yang terungkap di muka persidangan, tentunya juga unsur-unsur yang ada dalam pasal 459 ini. Pertanyaannya, apakah unsur yang paling utama ini yang dengan rencana terlebih dahulu masuk atau tidak ini barang? Ini juga menjadi PR besar juga. Kan begitu Mr. G? Ya. Kalau ini tidak terpenuhi, menurut Mr. G, kira-kira bagaimana? Oke, langsung saya jawab. Mr. G, langsung. Mohon izin. Bang Maksi, ini kan dakwaan jaksa ya, Bang Maksi? Oh, kan jaksa 459 itu, 459. Kalau jaksa tidak dapat membuktikan gimana, Bang Maksi? Gimana? Mesti tahu teman-teman dulu yang kita lempar dulu ke mbak-mbak yang Mbak Dian, Mbak Julita, mungkin yang lain Mr. G. Oke, langsung dilempar Jelita, Din, Memahir. Kalau dakwaannya itu tidak terbukti, adanya perencanaan, terus dikapak iki. Tunggu dulu, ada jawaban di bawah. Yazid, buat dakwaan ulang. Aduh, dakwaan ulang. Oke, salah nih, ganti lagi gitu ya. Oh, nggak ada yang bertanya, silakan langsung aja disampaikan Bang Maksi.
Jadi Mr. G gini, sebelum saya masuk ke situ. Jadi ingat teman-teman yang di bawah terutama. Jadi bicara soal keterangan Prio, itu otomatis hakim akan menilai apakah dia benar-benar keterangan itu benar-benar kebenaran sejati. Itu juga otomatis nggak sembarang. Kalau kita kan orang awam, oh pasti benar. Wih, udah pasti Prio tuh, udah pasti Ririn, pasti kan gitu. Tapi nggak begitu Ferguson. Jadi ketawa lagi. Ini sambil bicara teman-teman ya. Artinya kita bicara dan teman-teman bicara hukum, bukan bicara asumsi ataupun kira-kira ataupun goib-goib, enggak. Kita nggak bicara itu. Jadi memang kalau mau bicara soal di luar kita sebagai orang hukum ya, naluri hukum, kalau bicara soal pribadi ya, di luar hukum, pasti saya juga curiga banget, curiga berat sama Ririn. Curiga sama Ririn. Otomatis. Tapi nggak bisa. Kita berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan asumsi. Oke, sementara ini asumsi. Tapi ketika terbukti bahwa Ririn betul-betul bersalah secara sah dan meyakinkan, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Tapi kalau tidak terbukti, Mr. G, ini pertanyaan Mr. G, Oke, maka ya dia bebas. Demikian Mr. G. oke, Bang Maksi. Bang Maksi bukan asal bicara. Ini ya teman-teman ya, asisten saya pun ingin bicara. Teman-teman silahkan didengarkan. Bukan saya ya, ini asisten saya. Jika jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya di persidangan, akibat hukum dan langkah yang terjadi selanjutnya meliputi 1. Tuntutan bebas, hakim akan menjatuhkan vonis bebas, flisfrak, kepada terdakwa apabila semua unsur dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya masuk ranah perdata, hakim akan menjatuhkan putusan lepas, onslek van rekat vervolging. Oke Bang Maksi, ternyata memang ada aturannya demikian Bang Maksi. Dakwaan tidak boleh diubah-ubah Bang Maksi. Ketika jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya di persidangan, maka ada akibat hukumnya kawan-kawan. Apa akibat hukumnya? Tadi sudah dibebaskan. Tadi sudah disampaikan bahwa bebas. Lah terus piye? Sampean mau bilang apa? Itu ada di dalam undang-undang kehakiman, undang-undang kejaksaan, KUHP sama saja. Begitu. Oke, terima kasih Bang Masih. Saya minta tanggapan nih, Mr. Blind. Ya itu tadi yang saya sepakat sama yang dibilang Bang Maksi ya. Unsur itu penting. Karena di dalam sebuah pasal ya, terdapat unsur yang memang harus dipenuhi. Harus terjadi pemenuhan unsur. Keempat-empatnya, bukan hanya cuma 1, 2, atau 3 saja, tapi keempat-empatnya. Satu saja unsur tidak terpenuhi, maka gugur dakwaan itu. Walaupun perbuatannya ada ya, tapi unsurnya tidak terpenuhi. Contoh, perencanaan. Perencanaannya yang mana? Di mana? Kapan? Seperti apa bentuknya perencanaan itu? Itu harus dibuktikan dulu. Ya. Jadi kayak misalkan nih saya berbincang-bincang dengan Mr. Z, ya. Hanya perbicaraan 2 orang nih. Saya mengutarakan niat saya, berarti mainstream ada pada diri saya. Saya mengatakan sama Mr. Z, Mr. Z, saya mau ngilangin nyawa orang itu tuh. Saya nggak suka, saya benci sama dia. Gimana kira-kira? Ya kan, itu kan mainstreamnya ada di saya. Lalu Mr. Z menyepakati. Oke. Terus gimana caranya katanya? Maka kami berdua menyusun rencananya. Itulah yang disebut perencanaan. Nanti kita ke sini, ke sana, jam sekian kita bawa ini, kita bawa itu, bawa ini, nanti habis itu begini, habis itu begitu. Itu bentuk perencanaannya. Tapi harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Sementara percakapan saya hanya saya dan Mr. Z yang tahu. Tidak ada saksi di situ.
Tidak ada rekaman pembicaraan, tidak ada jejak komunikasi dalam bentuk bukti-bukti digital. Contoh kayak transkrip, ya, percakapan saya berkomunikasi dengan Mrs. itu tidak ada sama sekali. Lalu tiba-tiba saya jalan ke rumah orang itu berdua, ya, Betul. melakukan sesuatu. Tapi kalau perencanaannya tidak bisa dibuktikan, berarti bukan pasal 459 saya seharusnya didakwa. Harusnya saya didakwa dengan pembunuhan biasa atau menguasai harta korban atau melakukan pencurian, perampokan yang menyebabkan matinya orang, serta kekerasan, ya, menyebabkan matinya orang. Nah, kalau dakwaannya salah, terus kemudian tidak dibuktikan, padahal perbuatannya ada, tapi pasalnya salah. Bagaimana? Kan harus hati-hati. Makanya saya masih ingat, ya, mungkin teman-teman juga masih ingat. Prof. Emran tuh sering mengingatkan tentang itu. Tentang pemenuhan unsur dalam sebuah dakwaan itu. Memang ada, ditulis di dalam dakwaan itu ada kronologisnya, ya. Bahwa mereka pertemuan di rumahnya, duduk di teras dan lain sebagainya, disuruh ngambil ini, disuruh ngambil itu, palu dan lain sebagainya, ransel dan lain sebagainya. Tapi kan itu berdasarkan pengakuan, BAP. Tadi sudah dijelaskan sama asistennya Mr. Z, BAP itu bukan alat bukti. Yes. Apalagi sudah dicabut di muka persidangan. Artinya, selemah itu bentuk perencanaannya, misalkan, ya, kemudian tidak ada disertai pembuktian apa-apa, maka dengan mudahnya juga mereka menyangkal. Nah, kembali lagi tadi, keterangan terdakwa itu untuk dirinya sendiri. Kalau keterangan saksi untuk orang lain. Makanya keterangan saksi itu di bawah sumpah. Nah, pertanyaan saya, kalau pengambilan keterangannya Priyo hari ini tidak di bawah sumpah, dia diambil keterangan sebagai apa? Yes. Karena Lemah, ya. hanya yang di bawah sumpah lah yang jadi alat bukti yang sah. Karena ada konsekuensi hukumnya itu. Keterangan di bawah sumpah itu. Bisa bersaksi palsu, memberikan keterangan palsu di depan majelis hakim. Nggak main-main juga ancamannya. Pidana. Nah, kalau tidak di bawah sumpah, apa kekuatan hukumnya? Kan keterangan terdakwa juga alat bukti. Tapi kalau split sing, kehadiran Priyo di perkaranya Ririn sebagai apa? Dia bukan terdakwa di situ. Itu perkaranya Ririn. Ririn lah yang jadi terdakwanya. Kalau dia hadir di situ memberikan keterangan, berarti dia sebagai saksi. Saksi harus di bawah sumpah. Ini kan juga jadi persoalan. Nah, bagaimana kita mau mendapatkan keabsahan atas keterangan Priyo ini? Kalau saya masih berpendapat, ya, saya anggap ini benar. Saya anggap ini benar. Yes. Tapi kan harus tetap dipertanggungjawabkan. Harus diberikan legitimasi sebenarnya. Makanya harus di bawah sumpah. Karena keterangan dia itu untuk Ririn, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau tidak di bawah sumpah, berarti keterangan itu untuk dirinya sendiri, dia sebagai terdakwa. Demikian, Mr. Z. Baik, bagus sekali, teman-teman, ya. Silakan, Jelita. Ini Jelita kok ada tulisannya 40 di atas, ini kenapa ya? Ngapain ya itu Jelita, ya? Ini ya Jelita ini gimana ini? Mental dia, Bang. Mental. Sinyalnya mungkin. Oh, oke, kalau begitu kita ke Din. Silakan Din. Suarakan Din. Ya, aku Kasih tetap waktu 2 jam. Wah, ilah. Pakaian. Kalau aku selalu menganggap semua itu tontonan apapun itu, ya, Bang Zih. Karena aku pernah di fase ada di pengadilan, ya. 1 tahun lah aku nggak main. Jadi aku tuh ikut merasakan gitu kan.
yang nggak bersalah aja jadi bersalah gitu loh. Jadi semuanya alat bukti aja udah ada aja masih tetap tidak ada kebebasan buat mereka. Jadi aku melihatnya gimana ya, seperti Mr. Blind bilang, anggap ini kita anggap semua benar ya kan, kayak Prio, Ririn, tapi kan kita pakai insting Mr. Blind, ya kan? Pakai insting, pakai rasa gitu loh. Kok yang katanya orang bodoh, orang sederhana, orang kampung, tapi kok ngomongnya aja lancarnya minta ampun gitu loh. Jadi masih banyak yang harus digali lah, Mr. Blind. Masih banyak yang harus digali gitu loh. Jadi nggak sesederhana itu Ferguson. Hah? Ferguson lagi? Ferguson iya. Oke. Betul dong, harus masih banyak yang digali lah. Kita ini kan sekarang menggali kan, sedang menggali, bukan memihak. Betul Bukan Ferguson. memihak. Kita sedang menggali gitu loh. Masa sih kita sebagai, taruhlah aku sebagai netizen gitu, nonton gitu, lah kok lancar ya ngomongnya ya, wah kok nganu ya gini-gini, anu. Ya itu kan insting kita kan, rasa kita kan yang berbicara. Tapi ya nanti endingnya ya hakim yang akan menentukan. Bukan begitu Bang Z, Mr. Blend, Bang Maksi. Iya kan? Ya, Mbak Dian. Benar Esmeralda. Oh, ini ada, kamu kok ada suaranya tumben? Nah, tadi kok nggak ada Esmeralda? Mental terus dia. Monggo dilanjut. Harga pisang naik turun. Itu dia. Ini Bang Masi, ada pertanyaan nih Bang Masi, tolong dijelaskan. Dari Kopi Pahit. Tunggu dulu, mana tadi ya Kopi Pahit ya? Nih, silakan nanti saya bacakan ini Bang Masi, nanti dijelaskan aja Bang Masi. Kopi Pahit dia bertanya di sini, Bang Maksi, apakah unsur perencanaan harus ada lebih dari satu orang? Silakan Bang Maksi. Baik, Mr. G dan teman-teman. Kalau terkait unsur dengan sengaja dan dengan rencana itu tidak perlu lebih dari satu orang pun bisa. Cuma man, saya disampaikan tadi, otomatis unsur-unsur ini harus terpenuhi. Kalau tidak, maka otomatis dakwaannya kan itu menjadi cacat. Namun yang paling penting Mr. J di sini, kan saya bilang tadi, selain alat-alat bukti yang dinilai oleh majelis hakim, semua unsur harus lengkap juga. Ya. Semua unsur. Jadi unsur-unsur yang ada dalam pasal 459 ini harus. Tadi Mr. Blind sudah singgung terkait semuanya. Ada 4 unsur itu. Jadi kalau tidak terpenuhi, maka Ririn bisa bebas, Mr. J. Tapi kalau unsur hanya khusus unsur dengan rencana tidak terpenuhi, maka cuma dengan sengaja saja, maka bisa berubah pasalnya. Bukan 459, Mr. J. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman di bawah nih. Oke, Mr. J, kemudian Mr. J, menariknya Mr. J nih. Ya. Yang menarik adalah Prio nih. Ya. Teman-teman juga sudah bahas kali ya. Saya coba ulang ya. Kita juga penasaran. Kalau saya coba keluar dari naluri hukum ya, Mr. J. Pertanyaan besar begini, Mr. J. Apakah benar keterangan Prio menyatakan dia hanya menguburkan saja? Rasa-rasanya secara logika, rasional, minimal paling tidak dia pegang itu barang di antara para korban itu, Mr. J. Ini naruh di liar ya, Mr. J. Kita coba berliar sedikit, Mr. J. Karena kan kita udah kupas tuntas dasar hukum, narasi hukum udah clear. Jangan-jangan Mr. J, jangan-jangan masing-masing punya jatah, Mr. J. Ini berandai ya teman-teman, kalau misalkan pelakunya berdua ya.
Jangan-jangan ada jatahnya. Kan 5 tuh korban Mr. G. Ya. Kayak saya dengan Mr. G nih. Ada 5 nih Mr. G. Udah saya 3, Mr. G 2. Atau saya 4, Mr. G 1. Kalau 5-5-nya memang luar biasa ini Mr. G. Jika terbukti ya. Kan itu. Kalau 5-5-nya ini betul-betul, wih, canggih ini, betul-betul sakti dia. Mr. G. Jadi memang ini jadi pertanyaan besar juga buat teman-teman yang baik yang mungkin di room ini maupun di bawah. Jadi jangan-jangan ada masing-masing punya jatah Mr. Jumlahnya Mr. G. Demikian, terima kasih. Wah, ya. Ini Mr. G ya. Jelita, Saya ada temennya nih. Jelita, saya mau tahu itu jarak antara toko dengan rumah itu berapa meter ya? 30 meter. Kurang lebih 100 meter sampai bukan 100 meter. 30 meter. Itu info dari teman-teman di Dekat ya. Deket banget berarti. Berarti nggak jauh. Ini ada Naura ini dari Indramayu 300 meter. Hari Afin 120, Factor 30. Kalau 30 mah di samping rumah itu. Coba itu Kopi Pahit coba ditanya tuh. Soalnya Kopi Pahit dia punya konten itu. Mr. G, izin pakai bertanya Mr. G nih. Kalau dari Yang pertama ini yang sedikit agak menarik terkait scientific evidence ya, atau bukti ilmiah CCTV. Sedangkan kan di dalam persidangan juga bukti ilmiah itu juga harus diuji. Metadatanya, apakah waktu, kemudian ketepatan, kemudian lain-lain. Kemudian juga perlu mendatangkan juga mungkin digital forensik. Sementara CCTV yang oleh JPU itu kan hanya sepotong-sepotong. Nah, apakah memang ini sudah diuji begitu mengenai, karena handphone itu kan belum diekstraksi. Itu ya, itu pertanyaannya. Silakan dijawab, Jelita. Wah, ini tugas Mr. Blind ini sebenarnya. Tapi yang jelas ekstraksi itu tidak ada ya. Oke, Mr. Blind, silakan diberikan Silakan penjelasan. Mr. Blind.